Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, halo semua, kembali lagi ya. Udah berapa hari gue nggak bikin video, lagi kurang enak badan. Akhirnya hari ini udah lebih seger buat bikin video lagi. Kita lanjutin lagi analisa kita ya. Seperti kita tahu, Bitcoin dari cover ya. Setelah dua kali double bottom ya. Ini kemarin sempat wake off turun ini ya. Ini cukup berbahaya banget ya. Tapi untungnya langsung bounce balik seperti ini ya. Bagus sekali ya. Ini kayak semacam wake off gitu. Ini memang fake breakdown ini ya. Ini bahaya sekali ya memang ya kalau HP kejebak di sini ya. Memang kemarin itu kan membentuk pola seperti ini ya. Symmetrical triangle seperti ini ya, dan orang udah pikir nih breakdown ini ya, udah pada buru-buru sell tapi habis itu langsung bounce dengan sangat kuat. Menurut gua ini benar-benar kuat ya. Ini sekarang udah naik ke atas dan sekarang lagi breakoutnya lagi. Dan kalau kita tarik lagi ya, benar-benar seberapa kita udah breakout sih, yaitu nah di sini lah ya, kalau nggak kita anggap ya, di sini ada resistance yang sekarang menjadi support ya. Dia udah breakout ini kemarin kan sempet double bottom ya. Kemarin kan sempet double bottom seperti ini, kita anggap double bottom ya, bisa ya langsung breakout ke atas ya. Lalu ada lagi resistance di yang ini ya, yang resistance kita kemarin ya, resistance yang ini. Nah, ini resisten yang kemungkinan besar sedang kita uji sekarang ya. Sebentar lagi mau kita uji resistance ini ya. Lalu ada lagi satu resistance ini yang dimana kita udah breakout ya. Ini ada resistance seperti ini ya, miring seperti ini ya. Kalau kita tarik ke sini juga masih cocok, jadi bisa dianggap sebagai resistance. Atau satu lagi cukup lah ya, seperti ini resistennya ya. Jadi kita lihat Bitcoin lagi bergerak di antara channel ini gitu ya. Dan ini menurut gue sangat bagus ya, di 4 jam ini gue nggak melihat ada yang aneh ya. So far so good ya. Kemungkinan besar masih akan melanjutkan penguatannya, tapi di time frame 1 jam sebenarnya gue melihat ada sedikit bullish divergence di sini ya. Harga naik ya, tapi di sini price turun ya. Harga naik tapi RSI turun gitu ya. Tapi ini udah RSI-nya udah mau naik lagi sih. Kalau ini bisa naik sampai sini aja kayak gini gitu ya, ini berarti bullish divergence-nya, bearish divergence-nya invalidated gitu ya. Oke, so far so good. Mungkin titik-titik yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin untuk jangka waktu pendek mungkin di resisten ini ya, di 55.600 ini mungkin akan terjadi sedikit bounce ya, sedikit rejection, dan gua harap ini bisa naik lagi ke atas gitu ya. Menurut gue sih kayaknya deep overnya udah selesai gitu ya. Deep overnya udah selesai, shake outnya udah selesai ya. Yang weekend itu udah menjual. I'm sorry my friend, kalau yang menjual Bitcoin atau crypto kemarin, Anda sekarang mungkin sedang menyesal ya. Aduh, makanya namanya di crypto ini memang begitu ya. Apalagi di time frame mingguan ya. Time frame mingguan yang gue bilang itu bener-bener hijau terus gitu ya. Dan kalau ada 2 candle seperti ini ya sebenarnya masih sangat wajar ya. Dan kita lagi-lagi belum menyentuh EMA 20 time frame mingguan ini ya. Sebenarnya ini adalah salah satu support final ya di 45.700. Tapi kita nggak sentuh ini udah langsung naik lagi. Ini kemungkinan kita membentuk candle bullish engulfing ya di time frame mingguan ini benar-benar kuat gitu ya. Oke, dan kalau satu lagi yang kita lihat ya, di time frame mingguan ini ada satu hal yang cukup luar biasa ya, yaitu ada harga naik ya, harga naik tapi RSI turun ya.
ini bullish divergence ya, bullish hidden divergence ya, pertanda yang cukup bagus ya, pertanda yang cukup bagus setelah kemarin ini membentuk bearish divergence di atasnya ini. Sekarang gantian membentuk bullish divergence di time frame mingguan, dan kemungkinan besar ini akan segera cross balik lagi ke atas MACD-nya ini ya. Kalau gue bilang seperti itu. So far so good ya, benar-benar bullish ini semua, benar-benar mantap ya. Ethereum lebih menarik lagi, gue mau kasih lihat kemarin di Ethereum gue ada sempat bicara bahwa ada pola double bottom di sini ya. Ada kemungkinan pola double bottom seperti ini ya. Double bottom, kalau ini tidak terjadi rejection berarti ini harusnya bisa breakout ya. Ini kalau breakout targetnya ya yang ini ya, 3000 ya untuk Ethereum ya, luar biasa ya. Kita harus lihat candle 4 jam ini ya. Mungkin sebentar lagi close ya, jam 7 malam ya, 5 menit lagi mau close candle ini. Kita lihat kalau ini benar-benar berhasil breakout, ini benar-benar cukup bagus ya, asal mudah-mudahan dia nggak turun lagi seperti ini. Tapi ini kemarin kan gara-gara Bitcoin turun ya, menurut gua kali ini benar-benar akan breakout ke atas karena Bitcoin so far so good ya, lagi bounce dengan baik ya. Ini kalau berhasil tutup ke atas, mungkin ini akan naik, lalu retest sedikit ya, retest sedikit, akan lanjut naik ke atas ke target 3000 kita. Bahkan sebenarnya tuh target, Ethereum ini benar-benar masih murah ya, menurut gua target 3500 ini benar-benar sangat masuk akal untuk Ethereum ya. Mungkin dia akan breakout seperti ini ya, baru akhirnya turun lagi ya. Kira-kira seperti itu untuk Ethereum. Menurut gua teman-teman yang masih hold Ethereum selamat ya, kemarin nggak dijual meskipun turun ke sini. Justru kemarin pas turun-turun ke sini itu benar-benar kesempatan bagus ya. Apalagi ini nih, ini kita lihat beberapa kali turun ke Fibonacci ini ya. Ini benar-benar pertanda bahwa support Ethereum ini kuat gitu ya, 2100 2200 ini benar-benar kuat gitu ya. Jadi ini salah satu kesempatan terakhir menurut gua untuk akumulasi Ethereum sebelum benar-benar terbang sebenarnya. Ini kalau lihat dari grafik sih semua benar-benar bagus ya, semua benar-benar lagi breakout. Kita lihat aja kayak gini ya, Cardano lagi breakout ya. Kita lihat ya, Cardano kan kita bisa tarik resisten dan supportnya seperti ini ya. Dan ini udah breakout ya, udah breakout, sekarang mau mencoba resistance yang ini ya. Ini menurut gue juga akan dengan mudah breakout menurut gue sebenarnya. Jadi kemungkinan at least mencapai 1,4 inilah ya. Banyak ya, banyak koin yang bagus. Lihat ini BNB udah terbang ke 570 ya. Tadi sore gue lihat tuh masih 530 520 gitu ya. Nah ini BNB juga yang gue bilang ya bagus ya, dia berhasil bertahan di support ini ya. Semua koin-koin yang waktu itu gue udah bilang bisa mempertahankan support dia, nggak jebol ke bawah gitu. Itu kemungkinan besar pas Bitcoinnya recover, itu akan recover dengan lebih kuat ya, recover stronger gitu. Ini ibaratnya comeback stronger gitu ya, mantap gitu ya. Ya ini menurut gua BNB, Ethereum tuh benar-benar bagus ya, koin-koin yang dedengkot gitu ya, benar-benar koin-koin favorit gitu ya, sangat bagus ya. Dogecoin aja, kalau Dogecoin kemarin jebol support ya, jebol support, mungkin dia akan konsolidasi dulu. Kalau Doge kurang menarik. Nah satu lagi koin yang menarik yaitu Uni ya. Uni hari ini breakout besar-besaran juga ya, dan dia udah tembus all time high dia nih ya. Ini menarik ya, dia udah tembus all time high dia, karena itu gue mau bahas dia ya. Resisten ini dia udah tembus ya, udah jelas-jelas tembus ini ya. Tadi sempat wipe out tapi gagal, sekarang lagi coba naik lagi. Ini bentar lagi candlenya close ya, harusnya bisa bertahan. Kalau daily dia bisa bertahan juga seperti ini benar-benar pertanda yang bagus ya. Ini kalau Uni ini juga sama ya, mirip-mirip Ethereum, juga membentuk double bottom seperti ini ya.
kita bisa anggap ini double bottom ya. Lalu kalau target daripada double bottom ini kita ambil yang lebih apa namanya, lebih konvensional ya. Target dari double bottom ini adalah, lihat tuh tinggi banget, waduh. Oke, di sini ya $46 ya, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Target kita kalau berdasarkan Fibonacci adalah di $54 ya. Jadi antara 46 sampai 56 itu menjadi target yang sangat realistis sebenarnya sih menurut gua untuk Uniswap ya. Dua target ini kita lihat aja. Ini kalau misalnya dia berhasil breakout, kita lihat yang bentuk pola apa lagi berikutnya ya. Ini breakout misalnya konsolidasi dikit begini ya, kira naik terus. Oke, kira-kira itu aja. Sebenarnya banyak ya, banyak koin ya, teman-teman bisa research sendiri ya. Misalnya ini Tron ya, kita lihat Tron ini berhasil breakout juga ya hari ini ya, dari falling wedge ini ya. Kita lihat ini udah jelas banget breakout ini ya. Breakout, dia berhasil breakout dan udah jebol juga resistance Fibonacci ini. Kemungkinan dia akan mencoba naik lagi ke sini, at least ke sini lah. Dan menurut gue harusnya bisa breakout menuju all time high dia sebelumnya ini ya. Ini Fibonacci yang gue tarik ini ya, dia berhasil mempertahankan support ya. Ini salah satu contoh juga koin ini yang berhasil mempertahankan support. Harusnya dia bisa naik lebih tinggi lagi. Target 1,8 ini harusnya nggak ada apa-apanya lah ya buat si koin Tron gitu ya. Banyak ya, banyak koin ya yang dibahas juga nggak habis gitu ya. Banyak koin yang bagus-bagus gitu ya. Koin kayak koin TKO aja gitu bagus ya, dia nggak jebol support gitu istilahnya ya. Was kemarin Bitcoin dump ya, ini kan support kuat dia kan di sini ya, dia nggak balik lebih bawah daripada ini gitu. Ini makanya dia bersimpangan support, sekarang lagi recover pelan-pelan. Menurut gua itu benar-benar pertanda yang bagus ya. Oke, kan teman-teman bisa melakukan riset sendiri ya. Ini gue sih hanya sekilas lihat aja. Nah, kayak XRP ini ya, Ripple ini juga berhasil mempertahankan supportnya ya. 0,618 ini berhasil bertahan meskipun wake off ini, tapi kan kita lihat di sini terjadi banyak transaksi ya, dan akhirnya dia breakout. Kita lihat ini MACD-nya benar-benar udah agresif, nih agresif naik juga ya, harusnya sih nggak ada masalah gitu. RSI juga sehat ya. Oke, kira-kira itu untuk analisa hari ini. Dan gue mau update ini yang menarik ya di Binance ya, Binance. Kita lihat ya, Binance gua masih bertahan posisi long gua ya, yang waktu itu berdarah-darah sekarang udah mulai profit ya. Waktu itu udah berdarah-darah minus 40%-an, sekarang gua udah mulai running profit ini ya. Udah lumayan lah, mantap lah ini. Target price gua untuk sementara adalah di 57.500 ya, 57.500, karena gue lihat di situ ada resistance ya. 57.500 itu kalau gue buka lagi chart Bitcoin ya, mana ya, ini kira-kira di sini nih. Agak turun dikit ya, kira-kira di sinilah ya. Atau kita bikin resistance box aja. Nah, gini. Nah, di sini ada resistance ya. Kita lihat ada beberapa kali harga mantul juga di sini. Dan sebenarnya resistance yang paling kuat adalah tidak lain dan tidak bukan adalah level yang waktu itu kita bergumul dengan cukup lama ya, yaitu di 59.000 ini. Yang waktu itu kita bilang ini support kuat ya, dan akhirnya jebol, sekarang menjadi resistance kuat gitu ya. Emang gitu tuh, dulu yang menjadi support kuat maka menjadi resistance yang kuat sekarang. Jadi kalau untuk yang tadi gue bilang, kalau untuk Bitcoin ya,
ini kemungkinan dia akan konsolidasi, tapi menurut gua kemungkinan besar akan breakout juga ya, karena falling wedge seperti ini kecenderungannya akan breakout ya. Dia harusnya nggak turun terus begini ya, menurut gua sih enggak ya. Kalaupun turun terus begini, menurut gua juga kita nggak perlu panik ya. Paling banter dia turun ke sini nih, 53 ini nih ya, turun ke sini akhirnya breakout ke atas ya. Ini misalnya kalau turun ke sini, teman-teman bisa coba ambil long lagi di sini 53.200, ini juga bagus ini ya. Ini bagus ini, dan akhirnya mencapai resistance box kita ini menurut gua ya. Dan kalau di sini menurut gua kemungkinan besar kita konsolidasi ya. Semakin lama konsolidasi sih semakin bagus ya. Akhirnya baru misalnya dia naik begini, baru begini, nggak tau lah nanti ya, tergantung nanti gitu ya. Oke, itu aja, so far so good ya. Lagi recover dengan bagus ya, semua mudah-mudahan bisa comeback stronger gitu ya. Dan target untuk Bitcoin paling enggak masih di 68.000 ini paling enggak ya. Kayaknya sih bulan Mei bisa tercapai deh target ini menurut gua ya. Kayaknya mudah-mudahan sih bisa ya. Kalau tercapai dengan cepat ya lumayan bagus, tapi kalau bisa sih tercapainya jangan terlalu cepat gitu ya. Ya altcoin pesta dulu ya. Kita lihat Bitcoin dominance tuh udah jebol lagi ya. Lihat ya, ini udah menjadi resistance ya. Ini tadinya support ya, naik, support lagi naik, tapi jebol. Begitu jebol menjadi resistance ya, resistance ya. Sekarang akan turun menuju support box berikutnya. Oke, kalau misalnya support box ini juga jebol, nah udah jebol terus dah ke bawah dah ya. Benar-benar ke target ini 39 sampai 36 ini. Wah, kalau turun ke segini sih ngeri ya, harga-harga altcoin tuh udah bakal ngeri deh pokoknya. Pesta altcoin istilahnya. Oke, itu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman. Kalau teman-teman suka analisa ini, boleh like, comment, dan subscribe, di share ke teman-teman yang lain untuk belajar kripto. Kita maju-maju bareng-bareng di kripto ini, bisa profit bareng. Loss ya kita anggap aja pembelajaran buat kita. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.